Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wah, kembali lagi kali ini kita ibadah sekolah minggu bersama-sama ya adik-adik ya. Di sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan, tanggal 25 April 2021. Shalom adik-adik, luar biasa ya. Kali ini masih kembali ditemani oleh dan bersama Bang Arga, Bang Rublen. Halo. Ada Bang Yitra. Halo. Ada Kak Hilary. Ada Kak Elisha. Luar biasa sekali adik-adik ya. Semangat luar biasa karena hari ini merupakan hari spesial kita mau memuji nama Tuhan. Dan Bang Arga mau mengingatkan kembali tetap selalu jaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Supaya jauh dari corona dan kita tetap kuat, sehat dan bugar. Terutama untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah memuji nama Tuhan. Ada abang mau tanya dulu. Apa yang kita siapkan sebelum ibadah? Bang Rublen? Kitab suci. Kitab suci. Bang Yitra? Persembahan. Kak Elisha? Bangun tidur, sapa mama-mama ya teman-teman. Iya, Kak Hilary? Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai adik-adik. Wah, luar biasa ya. Adik-adik di rumah pagi hari, siapa yang tadi pagi berdoa? Tunjuk tangan. Wah, semuanya tunjuk tangan. Berarti pandai-pandai adik-adik abang berdoa semua ya. Kenapa? Karena kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah sekarang abang mau sapa dulu adik-adik di rumah, mau tes suaranya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom apa. Shalom mama. Shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucap shalom kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Semangatnya mantap ya. Berarti nanti nyanyinya pun keringat serbu. Kalau begitu ini abang tanya kabarnya dulu. Apa kabar adik-adik? Baik-baik. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Hai, mantap. Harus begitu ya anak Tuhan ya. Semangat memuji nama Tuhan. Kalau begitu kita berdoa dulu sebelum kita bernyanyi dipimpin oleh Kak Hilary. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami di mana kami berada. Sekarang kami ingin memuji nama-Mu. Jagalah kami dan hilangkanlah virus corona ini supaya kami bisa lanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah adik-adik, abang mau ajak semua bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita semangat. Karena Tuhan Yesus sudah banyak memberi kita berkat ya.
matahari, kesehatan, orang tua yang baik. Maka dari itu kita mengucap syukur dengan bernyanyi. Ayo adik-adik. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjalani firman Tuhan ya adik-adik ya. Dan kita wajib senang. Kita tunjukkan sukacita kita lewat lagu ini, Happy Ya Ya Ya. Katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan semangat, senyum
Tuhan yang luar biasa. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus Indah, indah, oh indah, mana pelanginya adik-adik? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah. Abang kasih tepuk tangan yang luar biasa buat adik-adik di rumah. Semangatnya luar biasa. Tuhan Yesus senang lihat kita selalu begini adik-adik ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bernyanyi satu buah lagu firman Tuhan ku dengar. Kita ambil sikap berdoa adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi dengan semangat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ambil sikap tertib ya adik-adik ya. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tetap mengasihi anak-anak-Mu, sehingga sampai saat ini kami boleh memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di gerejamu GKPI Padang Bulan. Biarlah Engkau menguduskan kami, sehingga kami layak menerima Engkau melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ya, dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nah, Amang Pendeta mau menceritakan apa isi Yohanes 21 ya, ayat 1 sampai 14. Nah, ketika Yesus sudah bangkit dari yang mati, kan belum langsung naik ke sorga, masih ada 40 hari, dia menampakkan diri kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Nah, kisah ini Yesus menampakkan dirinya untuk yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Nah, waktu itu kisahnya di pantai Danau Tiberias. Nah, waktu itu ada murid-murid Yesus itu yang bernama Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan ada 2 lagi murid Yesus yang lain. Jadi waktu itu Petrus berkata kepada kawan yang lain, murid-murid Yesus, aku mau menangkap ikan lah. Lantas kawan-kawan yang lain bilang, kami ikut ya bersamamu ya. Ya udah, ayo. Mereka berangkat. Jadi dari malam sampai hampir pagi, gak ada yang mereka dapat. Waktu itu Yesus sudah berdiri di pantai itu. Jadi menjelang siang ini, Yesus bertanya kepada orang itu, adakah kamu memiliki lauk pauk? Jadi Yesus kan menyapa mereka, anak-anak. Nah, hebat ya, Yesus kepada murid-muridnya, dia panggil anak-anak. Karena apa? Memang itu panggilan kasih sayang ya. Jadi dipanggil Yesus mereka, anak-anak,
adakah kamu memiliki lauk pauk? Maka mereka jawab, tidak ada. Yesus berkata, oh, tebarkanlah dulu jalamu ke sebelah kanan perahumu. Nah, mereka menebarkan. Wah, saking banyaknya yang dapat, mereka enggak dapat menarik. Tapi anehnya, walaupun jala itu penuh, jalanya enggak robek. Lantas, Yesus berkata kepada mereka, nah, bawalah ke sini. Salah satu muridnya berkata, itu Tuhan. Maka Petrus mendengar perkataan itu adalah Tuhan. Cepat-cepat dia pakai pakaiannya. Karena ke laut atau ke pantai bisa saja ya tidak memakai pakaian. Jadi waktu itu Petrus langsung pakai pakaiannya. Dia langsung melompat dari perahu menemui Yesus. Kebetulan gak terlalu jauh kan dari darat, hanya sekitar 200 hasta. Jadi dia mau menemui Yesus. Nah, waktu itu Yesus sudah ada semacam arang dan di situ sudah ada dibakar roti dan ikan. Maka murid-murid yang lain juga cepat-cepat untuk mengarungi dari pantai itu mau ke darat bersama perahunya. Bawalah ikannya beberapa ke sini. Nah, jadi waktu itu banyak ikan 153 ekor. Banyak ya, 153 ekor. Besar-besar lagi. Nah, jadi setelah dibawa ikannya, Yesus yang memasaknya bagi mereka. Maka Yesus memanggil, mari kita sarapan. Oh, mereka datang, Yesus membagi roti, berikut ikan juga. Nah, inilah kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kira-kira apa dari kisah ini yang akan membuat kerohanian kita lebih hebat? Nah, ada satu tadi ya, ketika Yesus menyuruh tebarkan jalan ke kanan, mereka enggak bertanya kenapa ke kanan, kenapa enggak ke kiri, enggak ada itu ya. Perintah Yesus langsung dituruti mereka. Nah, ditebarkan. Apa keuntungan kalau kita langsung menuruti perintah Yesus? Memperoleh lebih dari yang kita pikirkan. Banyak sekali kan ya. Coba, mulai dari malam sampai pagi. Enggak ada dapatnya seekor pun. Itu hebatnya kalau anak-anak kami menuruti perintah Yesus ya. Pasti memperoleh. Makanya sekarang apa kerinduan hatimu, apa cita-citamu, apa yang memanggil hatimu menjadi apa nantinya. Nah, sekarang ikuti perintah Yesus. Kalau Yesus berkata sekolah terus, wah anak-anak kami sekolah, pasti memperoleh. Nah, jadi yang berikut apa lagi yang mau kita dapat? Nah, yang kita dapat siapa yang masak? Yesus yang masak kan? Dimasaknya roti dengan ikan. Ayo sarapan katanya. Nah, apa artinya? Nah, jangan ragu ya. Bahwa semua kebutuhan kita, walaupun corona, mungkin orang tua kita kehilangan pekerjaan, atau ekonomi berkurang. Tapi ada Yesus yang menyediakan kebutuhan kita ya. Yesus yang masak. Yesus yang berkata, mari sarapan. Enak, coba masakan Yesus itu luar biasa. Apa kira-kira masakan Yesus bagi kita sekarang? Masakan Yesus bagi kita adalah perbuatan. Nah, perbuatan kita perbuatan yang baik, ucapan kita ucapan yang sopan, perilaku kita perilaku yang terpuji. Itu masakan Yesus yang diberikan pada kita. Makanya orang yang pasti percaya kepada Yesus, dia nampak dari perilakunya. Kelihatan kalau percaya sama Yesus kan, berpakaian pun rapi. Nah, jadi enggak ada orang yang percaya pada Yesus perbuatan yang tidak disenangi orang. Semua perbuatan yang percaya pada Yesus disenangi banyak orang. Karena sama seperti masakan tadi ya, dimasak
supaya dicerna. Firman-Nya juga adalah makanan rohani kita kan, diberi Yesus untuk kita cerna. Nah, oleh karena itu anak sekolah minggu siap ya menjadi pengikut Yesus yang setia, siap ya menjadi pengikut Yesus yang berperilaku seperti yang diinginkan oleh Yesus. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tetap memberi anak-Mu Yesus menjadi juru selamat bagi kami, saat ini menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Biarlah juga kami sebagai murid-murid Yesus, Engkau datang kepada kami, Engkau yang memerintah kami, dan biarlah kami taat kepada perintah-Mu. Apa yang Kau perintahkan, itu yang kami lakukan. Sehingga kami beruntung, kami memperoleh lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang memberi makanan itu. Engkau sendiri yang menunjukkan di mana makanan itu. Biarlah kami tidak khawatir bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo kita lanjutkan ibadah kita ya. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan sangat keren ya. Seperti kata Amang Pendeta tadi, kita harus mengikuti firman Tuhan ya, supaya menjadi anak-anak yang menerima semakin banyak berkat. Pastinya semua adik-adik cita-citanya pasti nanti tercapai semua ya. Kalau begitu sebagai respon firman Tuhan, kita senang jadi anak Tuhan. Kita naikkan satu buah lagu dengan penuh semangat. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi saya senang. Senang jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita letakkan persembahan kita di tangan kanan dan kita mendengarkan firman pembawa persembahan oleh Amang Pendeta. Disimpan, ditutup ya adik-adik ya. Sebelum kita memberi persembahan kita, firman Tuhan Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban najarmu yang terpilih yang kamu najarkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Sudah semua anak-anak kami? Ayo kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, Engkau yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Pemberian-Mu, berkat-Mu yang melimpah kepada orang tua kami, sehingga mereka masih sanggup untuk memberikan dan juga melalui berkat-Mu merawat kami anak-anaknya. Dan apa yang kami persembahkan adalah juga berasal daripada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita bernyanyi untuk persembahan kita.
tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.